Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Memasuki hari kedua, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan merenungkan buah roh kesetiaan. Naikkan pujian bersama Ibu Herlin Pirena. Setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Engkau tuntun, Engkau sertai langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini buah Roh Kudus, kesetiaan. Galatia pasal 5 ayat 22-23 disambung Wahyu 2 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Buah roh kesetiaan. Dalam nats aslinya dipakai kata pistis, yang dalam terjemahan King James Version diterjemahkan sebagai iman, faith. Jadi kesetiaan sebagai buah roh atau sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam hidup orang percaya harus dilihat dalam kaitannya dengan iman. Secara sederhananya dapat dikatakan ketika seseorang yang memiliki iman kepada Kristus hidup oleh roh, maka dari dalam dirinya akan keluar karakter kesetiaan. Setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Kesetiaan mengandung unsur-unsur berpegang teguh, misalnya kepada janji Tuhan dan kepada imannya, pendiriannya. Mengandung unsur patuh, misalnya pada pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan, juga pemimpin rohaninya. Unsur taat, misalnya taat pada firman Tuhan. Juga ada unsur tetap, artinya konstan. Dia terus-menerus mengerjakan dengan tetap, dengan setia, tugas-tugas yang diberikan Tuhan, diberikan gereja kepadanya. Dan juga unsur teguh hati, misalnya dalam iman. Untuk membahas kesetiaan, kita akan belajar dari tokoh iman Yosua. Yosua adalah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Nama Yosua dengan nama Yesus artinya sama. Yehova adalah keselamatan. Yesus Kristuslah yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Sebagaimana Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Demikian pula keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada pada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus. Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat, tetap, konstan dengan panggilannya, teguh, berdedikasi, loyal, menyelesaikan tugas dan panggilannya dalam karya salibnya sampai menuju kalimat tetelestai, sudah selesai. Dalam kehidupan Yosua juga mencerminkan kesetiaan Kristus. Yang pertama saya amati kesetiaan imannya. Kesetiaan Yosua dalam mempertahankan imannya saat bersama dengan Kaleb bin Yefune. Kesetiaan Yosua dalam terus punya sikap hati yang positif dan selalu bersyukur pada Tuhan. Di tengah-tengah bangsanya yang suka bersungut-sungut, kita memahami saat pulang tugas pengintaian, iman Yosua dinyatakan dengan percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan akan mengalahkan
orang-orang Yeriko, Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu. Dan kita tahu dari 12 pengintai, 10 bersungut-sungut dan menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb menunjukkan kesetiaan iman, kepercayaannya yang teguh tanpa goyah. Walaupun dia juga melihat orang-orang Kanaan begitu besar-besar, tegap-tegap, terlatih berperang. Tetapi Yosua lebih melihat kepada Tuhan yang lebih besar dan janjinya. Imannya percaya Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu. Maka itu terjadi. Yang kedua, kita melihat kesetiaan Yosua dalam ketaatan. Karakter setia dalam ketaatan Yosua nampak dari sikap pribadinya. Dia adalah seorang yang tidak pernah membantah, baik kepada Tuhan maupun kepada Musa. Tidak dicatat sepatah kata pun Yosua membantah akan perintah kepada Tuhan maupun kepada Musa. Inilah bentuk kesetiaan Yosua kepada Tuhan dan kepada Musa yang dilayaninya. Orang yang setia akan mentaati secara mutlak perintah Tuhan, juga pemimpinnya. Bandingkan dengan perbantahan Musa saat pertama kali Tuhan mengutus dia. Bandingkan dengan Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 8 yang tidak langsung berkata, "Ini aku, utuslah aku." Tetapi banyak berdalih, banyak beralasan sebelum memang menyerah. Bandingkan dengan Timotius yang merasa diri terlalu muda, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Yosua taat, setia dalam tugas panggilannya sampai akhir. Yang ketiga, yaitu Yosua setia melayani sampai akhir hayatnya. Salah satu karakter Yosua yang lain yang menunjukkan setianya adalah kesetiaan dalam melayani Tuhan. Kesetiaannya dalam melayani Musa menjadi suatu dasar bahwa dia bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia juga. Sampai akhir hayatnya, pada akhirnya Yosua yang selama ini dalam kepemimpinan selalu dibayang-bayangi oleh nama besar Musa sebagai hamba Allah, pada akhir hidupnya juga mendapat gelar yang sama. Yosua bin Nun, hamba Allah. Mengapa? Karena Yosua sendiri telah hidup melayani Tuhan dengan setia. Tidak saja setia melayani Musa sebagai pemimpinnya, tetapi juga setia melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan, setelah sekian lama Yosua memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan, mendudukinya, akhir daripada hidupnya, dia dikenal sebagai hamba Tuhan. Sekali lagi, ini adalah predikat yang sama dengan Musa. Artinya, dia menyandang predikat hamba Tuhan. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, apakah engkau layak menyandang predikat itu? Itu tergantung dari kesetiaanmu di akhir hidup. Yosua 24 ayat 29 disebut Yosua bin Nun, hamba Tuhan. Di Hakim-Hakim 2 ayat 8 disebut juga Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Yosua disebut hamba Tuhan karena setia melayani sampai akhir hayatnya. Sebagai penutup, mengapa Yosua bisa menjadi pribadi yang setia di pemandangan mata Tuhan? Dari manakah kesetiaan Yosua didapat? Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Apa artinya, saudara?
Artinya pada saat Yosua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di kemah pertemuan sementara yang dibuat oleh Musa selesai dilakukan, saat itulah Yosua memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubah kehidupannya. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Yosua menemukan Tuhan, dan Tuhan menemukan Yosua. Yosua setia karena pertemuan dengan Tuhan, dan Yosua diubahkan melalui pertemuan itu memiliki karakter Kristus yang setia oleh Roh-Nya. Mari di hari doa 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, gunakan waktu-waktu yang baik untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga Roh-Nya bekerja dalam kita, menumbuhkan buah-buah Roh-Nya, dan salah satunya kesetiaan. Saya sebagai hamba Kristus Tuhan, rindu saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya rindu Tuhan menemukan saudara sebagai pribadi yang setia. Saya rindu saudara menemukan hadirat Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, dan Roh-Nya bekerja, mengubah karakter kehidupanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari kedua, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan, kami rindu setiap umat-Mu yang mengikuti doa 10 hari mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, seperti Yosua bin Nun, abdi Musa yang kemudian menjadi abdi Tuhan karena terbukti setia. Perjumpaan denganmu mengubah kehidupannya karena Roh Allah bekerja dalam dirinya. Kami rindu Engkau bekerja dalam diri setiap umat-Mu, dan umat-Mu membuka hati, roh dan jiwa, mempersilahkan Tuhan menggarap hidup kami, hati kami. Tumbuhkan kesetiaan seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Sehingga satu saat Engkau datang kedua kali, Engkau membawa mahkota kehidupan bagi kami. Bimbing kami Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam diri kami. Karyakan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi. Sampai ketemu nanti sore dalam doa 10 hari kedua. Tuhan memberkati. Shalom.